Assalamualaikum semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini adalah kisah Abu Nawas yang telah berbuat salah dan membuat Baginda Raja menjadi sangat marah. Baginda Raja kemudian mengutus tentara kerajaan agar segera menjemput Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Di saat itu, Abu Nawas yang ada di rumah memberitahu kepada istrinya, "Duhai sayangku, sepertinya aku harus pergi dari kampung ini untuk sementara waktu," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Apa yang telah terjadi sayangku? Kenapa engkau tampak ketakutan?" tanya sang istri cemas. "Aku telah melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja marah. Aku yakin sebentar lagi pasukan istana akan sampai di sini untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memasukkan bajunya ke dalam tas dan secepatnya pergi meninggalkan rumahnya. Sesuai dengan perkiraan Abu Nawas, belum lama ia meninggalkan rumahnya. Beberapa prajurit kerajaan pun sampai di kediaman Abu Nawas. "Di mana Abu Nawas?" tanya salah seorang prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab sang istri. Karena gagal menangkap Abu Nawas, para prajurit langsung kembali ke istana melapor kepada Baginda Raja. "Mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Mohon maaf Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak berada di rumahnya," jawab si prajurit dengan sedikit gugup. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab prajurit lainnya. "Sungguh berani dia, berusaha mengelak dari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara itu Abu Nawas mulai berkelana dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lain. Suatu hari dalam perjalanannya, Abu Nawas melewati sebuah dusun, di mana dusun tersebut sedang mengalami musim kemarau. Abu Nawas yang berpakaian jubah dan sorban seperti ulama besar menarik perhatian warga. Mereka berpikir Allah telah mengutus seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang kesusahan. Maka para warga pun segera menghampiri Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, mohon kiranya Tuan Syekh singgah sebentar di rumah kami," ajak seseorang yang merupakan kepala dusun tersebut. Sebenarnya Abu Nawas sudah menolaknya, namun karena para warga mendesak, ia pun terpaksa menerima undangan mereka. Di rumah kepala dusun Abu Nawas disuguhi berbagai macam makanan. Ia diperlakukan luar biasa, layaknya raja. Setelah Abu Nawas selesai menyantap makanan, ia pun menanyakan kepada para warga, "Apa yang membuat kalian memperlakukan saya sedemikian luar biasa, padahal kalian tidak tahu siapa saya?" Para warga lalu menceritakan permasalahannya kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang diutus oleh Allah untuk membantu desa kami," ujar kepala dusun. "Apa yang terjadi dengan desa kalian?" tanya Abu Nawas. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman sudah pada layu, air persediaan kami tinggal beberapa ember saja. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar Allah menurunkan hujan di desa kami," pinta kepala dusun. Sebentar, Abu Nawas diam mendengar keluhan mereka. "Aku sendiri sudah berbulan-bulan tidak mandi, dan bajuku sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuanku ke sini untuk menumpang mandi," pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian muncullah ide brilian di otaknya. "Baiklah, saya akan memanjatkan doa kepada Allah, supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami siap melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Maka datanglah tiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka punya. Total air yang terkumpul hanya 2 ember saja, kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas lalu melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama, sedangkan air di ember kedua ia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu para warga pun menjadi terkejut, bahkan ada salah satu warga yang berteriak kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami, yang rencananya untuk minum anak-anak kami."
Perbuatan Abu Nawas ini tentunya menimbulkan reaksi kekesalan warga. Ada yang mengejek, ada yang menegur, ada pula yang mencaci. Namun di tengah keributan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya. Karena perkataan mereka tidak diacuhkan Abu Nawas, para warga tambah emosi sehingga mereka ingin memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti sebab tiba-tiba terdengar suara guntur yang diikuti hujan deras. Penduduk pun lupa akan marahnya. Bahkan sebaliknya mereka berbondong-bondong mencium tangan Abu Nawas. Para warga mulai bersorak-sorai, menyambut datangnya hujan yang sudah berbulan-bulan mereka harapkan. Di saat itu sang kepala dusun mendekati Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan ucapkan, sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" Dengan polos Abu Nawas menjawab, "Doaku biasa aja, tapi jubahku inilah penyebab turunnya hujan. Jubahku hanya satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya pasti hujan akan turun lebat. Mungkin karena langit tidak kuat dengan bau jubahku," canda Abu Nawas. Mendengar hal itu langsung para warga tertawa ngakak. Sejak saat itu Abu Nawas mulai tinggal di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.